warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahra Novita dengan NPM A1A022062, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis wacana dengan pokok pembahasan. Yang pertama, hakikat dan perkembangan analisis wacana. Yang kedua, unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Yang ketiga, jenis wacana sebagai sumber analisis. Yang keempat, prosedur analisis data dari metode penelitian analisis. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah analisis wacana. Langsung saja kita ke pembahasannya. Materi yang pertama yaitu tentang hakikat dan perkembangan analisis wacana. Nah, analisis adalah serangkaian kegiatan menguraikan sesuatu untuk dikelompokkan menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam dunia linguistik, kata wacana digunakan sebagai bentuk terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu discourse. Ren Skema pada tahun 1993 menyatakan wacana adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan antara bentuk dan fungsi bahasa dalam komunikasi. Wacana dapat berwujud lisan dan tulis yang disebut teks dalam wacana. Jadi, analisis wacana merupakan disiplin ilmu atau kajian linguistik yang mengkaji penggunaan bahasa yang nyata dalam tindak komunikasi. Bisa dikatakan dalam konteks pendidikan bahasa Indonesia, analisis wacana merupakan kajian mendalam terhadap bagaimana bahasa digunakan dalam konteks yang lebih luas dari sekedar kalimat, mencakup interaksi, konteks, dan situasional yang melingkupinya. Analisis wacana ini bertujuan untuk mengetahui adanya pola-pola atau tatanan yang diekspresikan oleh suatu teks. Interpretasi satu unit kebahasaan dapat diketahui secara jelas, termasuk pesan yang ingin disampaikan, mengapa harus disampaikan, dan bagaimana pesan disampaikan. Perkembangan analisis wacana. Secara historis, tercatat sampai awal tahun 50-an, kajian tata bahasa masih berputar di seputar kalimat. Pada tahun 1935 di Inggris, John Peirce pernah menganjurkan agar para linguis mencoba menelaah bahasa percakapan. Menurutnya, disinilah kita akan temukan kunci bagi pemahaman yang lebih baik dan luas tentang apa yang disebut dengan bahasa dan bagaimana bahasa itu beroperasi. Analisis wacana berkembang sejak awal tahun 1970-an. Tetapi, jauh sebelum itu, pada tahun 1952, seorang linguistik bernama Zelig menyatakan ketidakpuasan terhadap tata bahasa kalimat. Menurutnya, masih banyak persoalan kebahasaan yang tidak tersentuh oleh pisau bedah yang bernama gramatika kalimat itu. Lalu, ia menulis dan mempublikasikan artikel yang berjudul Discourse Analysis. Perkembangan analisis wacana di bidang pendidikan bahasa Indonesia mengalami perubahan signifikan, terutama dengan munculnya pendekatan-pendekatan baru seperti analisis wacana kritis, yang tidak hanya mempelajari struktur wacana, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan, ideologi, dan kekuatan sosial tercermin dan dibentuk melalui bahasa. Dalam pembelajaran, analisis wacana membantu siswa memahami lebih baik bagaimana teks-teks bahasa Indonesia berfungsi dalam berbagai situasi komunikasi. Hal ini membantu dan mengembangkan kompetensi berbahasa yang tidak hanya meliputi kemampuan gramatikal, tetapi juga kemampuan pragmatik dan interaksi sosial yang lebih luas. Materi yang kedua yaitu unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi. Nah, dalam peristiwa komunikasi, teks wacana dibangun oleh berbagai unsur yang saling terkait untuk menciptakan sebuah pesan yang koheren dan dapat dipahami. Unsur internal wacana diantaranya yang pertama ada kata, yaitu unsur bahasa yang diucapkan atau ditulis sebagai perwujudan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Yang kedua, ada kalimat, yaitu satuan ujar yang berdiri sendiri yang berisi gagasan. Yang ketiga, teks, yaitu ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur. Di antaranya ada kohesif,
coherency, intentionality, acceptability, informativity, situationality, intertextuality. Dan yang keempat ada konteks, yaitu teks yang mendampingi atau mendahului teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran. Karena ada unsur internal, yang pastinya ada unsur eksternal wacana, yaitu yang pertama implikatur, merupakan makna tidak langsung. Yang kedua referensi, yang ketiga inferensi, yaitu makna dari pendengar secara konteks sosial budaya dan konteks atau sesuatu yang menyertai teks. Lanjut materi yang berikutnya tentang jenis wacana sebagai sumber analisis data penelitian. Wacana merupakan unit bahasa yang lebih luas daripada kalimat dan mencakup berbagai jenis teks yang digunakan dalam komunikasi. Jenis wacana menurut Sumerlam pada tahun 2003, yang pertama yaitu sarana untuk mengungkapkan wacana. Yang pertama ada wacana bahasa nasional atau bahasa Indonesia, yang kedua wacana bahasa lokal atau daerah, yang ketiga wacana bahasa internasional, dan yang keempat wacana lainnya seperti bahasa Belanda, Jerman, Prancis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berdasarkan media yang digunakannya. Wacana tulis artinya wacana yang disampaikan dengan bahasa tulis atau melalui media tulis. Untuk dapat menerima atau memahami wacana tulis, maka sang penerima atau pesapa harus membacanya. Wacana lisan berarti wacana yang disampaikan dengan bahasa lisan atau media lisan. Yang ketiga, berdasarkan sifat atau jenis pemakaiannya. Yang pertama ada wacana monolog atau monolog diskurs, artinya wacana disampaikan oleh seseorang tanpa melibatkan orang lain untuk berpartisipasi secara langsung. Yang kedua, wacana dialog atau dialog diskurs, yaitu wacana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara langsung. Keempat, berdasarkan bentuknya. Wacana prosa, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk prosa. Wacana berbentuk prosa ini dapat berupa wacana tulis atau lisan. Contoh wacana prosa misalnya cerita pendek, cerita bersambung, novel, artikel, dan undang-undang. Sedangkan contoh wacana prosa lisan misalnya pidato, khotbah, dan kuliah. Ada juga wacana puisi, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk puisi. Seperti halnya wacana prosa, wacana puisi juga dapat berupa wacana tulis maupun lisan. Puisi dan syair adalah contoh dari wacana tulis, sedangkan puitisasi atau puisi yang dideklamasikan dan lagu-lagu merupakan contoh jenis wacana lisan. Terus selanjutnya ada wacana drama, yaitu wacana yang disampaikan dalam bentuk drama, dalam bentuk dialog, baik berupa wacana tulis maupun wacana lisan. Materi kita yang terakhir adalah tentang prosedur analisis data dari metode penelitian analisis wacana. Analisis wacana adalah metode yang sering digunakan dalam kajian linguistik dan ilmu sosial untuk memahami bagaimana bahasa digunakan dalam berbagai konteks. Dalam analisis wacana, penting untuk memperhatikan konteks sosial dari setiap teks karena makna wacana tidak hanya berada di dalam teks itu sendiri, tetapi juga dalam hubungan sosial yang melingkupinya. Dalam penerapannya, terdapat berbagai pendekatan yang digunakan, termasuk analisis wacana kritis, analisis wacana percakapan, serta pendekatan semiotik. Teknik analisis data pada penelitian analisis wacana. Yang pertama, teknik analisis data etnografi dan studi kasus. Menurut Denzim dan Lincoln pada tahun 2009, ada beberapa teknik. Yang pertama, interpretasi makna berbagai tindakan manusia. Yang kedua, interpretasi fungsi berbagai tindakan manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan berbagai tindakan manusia. Yang keempat, penjelasan secara verbal, lalu ditranskripsikan tanpa harus terlalu banyak memanfaatkan kuantifikasi dan statistik dari berbagai tindakan manusia. Yang kedua, teknik analisis data naratif, Creswell pada tahun 2015. Di antaranya, mengidentifikasi suatu fenomena untuk menjawab permasalahan penelitian.
Yang kedua, sengaja memilih individu dari mana kita dapat belajar fenomena tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan cerita dari individu tersebut. Yang keempat, menceritakan kembali kisah individu. Yang kelima, berkolaborasi dengan partisipan yang menceritakan kisahnya. Yang keenam, menulis cerita tentang pengalaman partisipan. Dan pada tahap akhir, memvalidasi keakuratan laporan. Selanjutnya ada teknik analisis data penelitian historis, di antaranya heuristik atau menemukan sumber-sumber sejarah, kritik atau menyelidiki jejak sejarah asli dan palsu, selanjutnya interpretasi atau merangkai fakta-fakta, dan yang terakhir historiografi atau penulisan dalam bentuk laporan. Baiklah, itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi analisis wacana. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.